misalnya seperti bawang merah dan bawang putih, kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno. Maka kita hanya perlu menukarkan urutan penjumlahannya yang menjadi unsur dasar dari sebuah musik. Hai, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, matematika, dan SBDP. Materi pembelajaran bahasa Indonesia. Dongeng. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan dongeng? Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh khayalan, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral dan juga menghibur. Dongeng dapat diperankan. Bagaimana cara memerankan cerita dongeng? Terlebih dahulu, cerita dongeng dibuat naskah dialognya. Dialog tersebut berupa percakapan antar tokoh. Yang pertama, membaca dialog dongeng. Membaca dialog dalam naskah dongeng harus jelas dan lancar. Diucapkan sesuai dengan situasi dan karakter tokoh yang diperankan. Lafal. Lafal adalah pelafalan atau pengucapan kata-kata secara jelas. Intonasi. Intonasi disebut juga lagu kalimat. Jeda. Jeda disebut juga perhentian atau penempatan jeda harus tepat. Volume suara. Volume suara harus dapat diterima pendengar dengan jelas. Yang terakhir, mimik. Mimik adalah ekspresi wajah ketika sedang berbicara. Yang kedua, memerankan tokoh. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memerankan tokoh dongeng antara lain membaca dialog dalam dongeng diperlukan untuk penghayatan watak atau karakter tokoh. Acting. Acting adalah gerakan-gerakan yang dilakukan pemain sebagai wujud penghayatan atas peran yang dilakukannya. Blocking. Blocking atau penguasaan panggung adalah perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lain agar penampilan tidak monoton atau menjemukan. Struktur dongeng. Dongeng biasanya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, peristiwa atau isi, dan penutup. Pendahuluan merupakan bentuk kalimat pengantar untuk memulai dongeng. Peristiwa atau isi merupakan bentuk kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu. Penutup merupakan akhir dari bagian cerita yang dibuat untuk mengakhiri cerita. Kalimat penutup yang sering digunakan dalam dongeng misalnya, mereka hidup bahagia selamanya. Contoh dongeng yang populer di Indonesia misalnya seperti bawang merah dan bawang putih. Cerita rakyat yang satu ini berasal dari Riau, Sumatera. Mengisahkan tentang sepasang saudara yang punya sifat sangat bertolak belakang. Dongeng yang satu ini sempat juga diadaptasi dalam berbagai versi. Ceritanya bahkan menginspirasi sebuah sinetron yang mengisahkan kehidupan kakak beradik dengan sifat yang berbeda. Berawal dari pertemuan antara seseorang duda
dan janda yang masing-masing beranak satu. Maka jadilah keluarga kecil dengan 2 orang anak, bawang putih dan bawang merah. Bawang putih yang punya segala kebaikan, tutur kata lembut, dan sikap santun harus rela menjadi bulan-bulanan bawang merah yang dikisahkan sangat jahat. Materi pembelajaran PPKN. Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang lambang negara Indonesia. Nah, apakah lambang negara Indonesia itu sendiri? Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan heraldik. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Nah, lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Deskripsi dan arti filosofi dari lambang-lambang. Garuda Pancasila adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wisnu yang menyerupai burung elang Raja Wali. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 45 helai bulu di leher. Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Pengaturan lambang pada ruang perisai adalah sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah. Perisai berbentuk bintang yang bersudut 5 berlatar hitam. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah. Yang ketiga, sila ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih. Yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Di bagian kanan atas perisai berlatar merah. Dan yang kelima, sila kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan kapas dan padi, di bagian kanan bawah perisai berlatar putih. Pita bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua cakar Garuda Pancasila mencengkeram sehelai pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika berwarna hitam. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular. Kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu. Kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap adalah satu kesatuan. Bahwa di antara puspa ragam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Materi pembelajaran matematika. Sifat komutatif atau pertukaran. Apakah kamu sudah tahu apa yang dimaksud dengan sikap komutatif atau pertukaran? Dalam matematika, sifat komutatif hanya berlaku dalam operasi hitung, penjumlahan, dan perkalian saja. Coba perhatikan contoh berikut ini. 3 lingkaran merah ditambah 2 lingkaran kuning. Itu sama artinya dengan 2 lingkaran kuning ditambah 3 lingkaran merah. Jika dituliskan dalam kalimat matematika menjadi 3 ditambah 2 dan 2 ditambah 3. Jika dijumlahkan, masing-masing akan mendapatkan hasil 5. Dari contoh tersebut, kita bisa memahami bahwa sifat komutatif atau pertukaran yang dimaksud adalah jika angka yang dijumlahkan dibalik urutannya, maka hasil penjumlahannya tetap sama. Coba perhatikan contoh berikut ini. 10 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 10. Jika kita hitung, hasil dari penjumlahan 10 tambah 5 dan 5 tambah 10 hasilnya akan sama, yaitu 15. Contoh soal lain sifat komutatif dan penjumlahan misalnya 75 tambah 23 sama dengan 23 tambah titik-titik. Nah, karena sifat komutatif adalah pertukaran, maka kita hanya perlu menukarkan urutan penjumlahannya. Sehingga jawabannya adalah 75. Ini juga berlaku jika bagian urutan yang ditanyakan dibalik ya. Contohnya 415 tambah titik-titik sama dengan 56 tambah 415. Karena ini pertukaran, ingat bahwa angka yang awalnya di depan berpindah ke belakang. Nah, angka yang di depan yaitu 415 sudah dipindahkan ke belakang. Sehingga kita tinggal mengisi angka 56 pada penjumlahan pertama. Materi pembelajaran SPDP. Lagu. Pernahkah kalian mendengar lagu? Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara
dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Adapun unsur-unsur yang terkandung di dalam lagu antara lain, yang pertama melodi. Melodi merupakan tinggi, rendah, dan panjang pendeknya nada yang terdapat di dalam musik. Dengan adanya melodi, maka akan membuat musik semakin berwarna, sehingga dapat didengar dan dinikmati oleh masyarakat pendengarnya. Yang kedua, birama. Birama adalah sebuah ketukan yang dilakukan secara berulang-ulang. Ketukan birama ini hadir dalam waktu yang bersamaan dan merupakan salah satu unsur pembentuk sebuah karya seni musik. Biasanya birama ini dituliskan dengan menggunakan angka seperti 2/4, 2/3, 3/4, begitu seterusnya. Yang ketiga, ritme. Ritme atau irama adalah rangkaian gerak beraturan yang menjadi unsur dasar dari sebuah musik. Tak hanya itu, ritme atau irama ini juga memiliki arti lain, yakni pergantian panjang pendek, tinggi rendah, serta keras lembut nada atau bunyi dalam satu kesatuan rangkaian musik. Yang berikut, tempo. Tempo merupakan ukuran kecepatan birama lagu yang juga menjadi salah satu unsur-unsur karya seni musik. Jika lagu dimainkan dengan cara semakin cepat, maka semakin tinggi atau besar pula nilai tempo musik tersebut. Yang berikut, tangka nada. Tangga nada merupakan urutan dari suatu nada yang sudah disusun hingga membentuk tangga. Yang berikut, harmoni. Harmoni merupakan keselarasan paduan nada yang dimainkan dalam suatu musik atau sekumpulan nada yang jika dimainkan secara bersama-sama akan mampu menghasilkan bunyi yang terdengar indah. Yang berikut, timbre. Selanjutnya ada timbre, yang merupakan kualitas atau warna bunyi terdapat dalam sebuah karya seni musik. Yang berikut, dinamika. Dinamika adalah tanda untuk memainkan nada dengan volume nyaring atau lembut. Dinamika juga merupakan salah satu dari unsur-unsur musik. Dinamika memiliki fungsi penting, yaitu menunjukkan nuansa lagu, bisa sedih, senang, agresif, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ekspresi. Unsur terakhir ini dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan hati. Unsur ekspresi ini pada nantinya akan dituangkan ke dalam sebuah pertunjukan saat memainkan musik. Ya, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Semoga materi yang disajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian mempelajari hal baru hari ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Sampai jumpa. Sorry, it's DJ.